Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview soal-soal tentang materi bab 1 kelas 7, yaitu tentang eh, pendidikan IPA dan pengukuran. Pertama kita akan mempelajari tentang bahas tentang soal pendidikan IPA dulu. Pertanyaan pertama yaitu tentang pengertian inferensi dalam penyelidikan IPA. Inferensi dalam penyelidikan IPA itu yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Artinya di sini membuat hipotesis. Hipotesis itu biasanya dalam bentuk pertanyaan, makanya jawabannya adalah B. Kemudian yang kedua yaitu berikut ini yang bukan merupakan manfaat mempelajari IPA. Kalau A meningkatkan kualitas hidup manusia itu benar. Dengan belajar IPA maka kita akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya untuk memperbaiki kehidupan kita sehingga kualitas hidup kita akan lebih baik. Memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Nah, inilah bukan memanfaatkan IPA karena kita harus bijaksana untuk menggunakan kekayaan alam di sekitar kita untuk kehidupan kita sekarang dan anak cucu kita nanti. Karena ada kekayaan alam itu yang sifatnya terbatas dan ada sifatnya yang tidak terbatas. Berarti jawabannya ini nomor 2 adalah B. Kemudian nomor 3, seorang siswa melakukan praktikum mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang. Setelah selesai praktikum, siswa tersebut membuat laporan dan mempresentasikan hasil di hadapan teman-temannya. Kegiatan yang dilakukan merupakan keterampilan. Kata kuncinya di kata mempresentasikan. Berarti di sini mempresentasikan adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikannya, hasil praktikumnya itu kepada khalayak umum. Jadi di sini adalah C jawabannya, mengkomunikasikan. Kemudian yang keempat, perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah siswa sedang melakukan apa? Nah, ini dengan kaca besar, tapi di sini siswa sedang mengamati. B jawabannya. Kemudian nomor 5, dalam suatu kerja kelompok, Budi bersama dengan kelompoknya membacakan hasil pengamatan dan analisis di hadapan kelas. Hal ini termasuk penanganan proses dalam IPA, yaitu jika di sini ada kuncinya membacakan hasil pengamatan di depan kelas. Berarti di sini dia sedang presentasi. Berarti dia sedang mengkomunikasikan hasilnya. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian nomor 6, dalam suatu kerja kelompok, Budi bersama dengan kelompoknya sedang menganalisis hasil pengamatan. Hal ini termasuk keterampilan proses dalam IPA, yaitu apa? Yaitu membuat inferensi, di mana dari hasil pengamatan itu kemudian diproses, kemudian dianalisis. Kemudian nomor 7, yang dimaksud dengan IPA apa? IPA itu kan di dalamnya ada, kita pelajari benda mati, benda hidup, segala biotik, abiotik. Itu merupakan apa yang ada di sekitar kita, segala di kita. Jadi di sini ilmu IPA itu ilmu yang mempelajari semua benda yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun benda yang mati. Cara berikut dilakukan oleh ilmuwan untuk mengembangkan ilmu IPA kecuali apa? A. Melakukan penelitian observasi. Jelas, IPA itu dikembangkan berdasarkan penelitian dan observasi. Kemudian menganalisis hasil penelitian. Benar. C. Menarik kesimpulan berdasarkan observasi. Itu juga benar. Melakukan perhitungan. Nah, ini bukan cara mengembangkan ilmu IPA. Karena hubungannya dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu tidak melakukan perhitungan. Perhitungan nanti digunakan untuk menganalisis. Biasanya jika hasilnya dalam bentuk angka atau kuantitatif.
Di antara perilaku ilmiah berikut yang harus dimiliki seorang ilmuwan adalah memiliki rasa ingin tahu, jelas, objektif, benar, subjektif, tidak. Subjektif itu apa? Subjektif itu seorang itu mengambil keputusan berdasarkan perasaannya, itu tidak boleh. Makanya orang itu harus objektif. Kalau hasilnya A, berarti orang itu harus mendapat A. Objektif biasanya kalau si A bilang A tentang A, si B bilang B A tentang benda A itu, nah itu namanya objektif. Kalau rasa masakan itu sifatnya, oh ini enak, ada yang nggak enak, nah itu berarti rasa itu sifatnya subjektif. Nomor 10 berikut adalah manfaat yang bisa kita peroleh setelah belajar IPA adalah meningkatkan kualitas hidup, benar. Memahami berbagai hal sekitarnya juga benar. Mampu menyelesaikan masalah dan lain benar. Jadi pribadi yang suka berpikir cepat, tidak. Berpikir IPA itu tidak membuat orang berpikir cepat. Dia kalau berpikir cepat itu lebih bahaya di IPA, karena IPA itu harus banyak pertimbangan. Gitu. Kemudian nomor 11, seorang siswa melakukan praktikum mengenai pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang. Setelah selesai praktikum, siswa tersebut membuat laporan dan mempresentasikan hasilnya di hadapan teman-temannya. Kegiatan yang dilakukan merupakan keterampilan. Di sini ada kata melaporkan, mempresentasikan hasilnya. Berarti di sini mengkomunikasikan. Seperti tadi. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada cairan merah. Ini ada garis warna hitam. Apa yang terjadi nantinya? Cairan merah ini akan merembet ke atas. Gitu. Maka apa yang terjadi? Maka garis hitam itu akan lama-kelamaan akan kabur karena airnya bergerak ke atas. Selanjutnya, nomor 13, kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenisnya dan dipakai sebagai satuan disebut apa? Itu kegiatan apa? Membandingkan. Ini kata diukur, berarti itu dia mengukur. Nah, mengukur itu kan salah satu dari proses mengamati. Kemudian 14, pada saat Adit mengambil data hasil praktikum, Adit tidak menuliskan hasil sesuai data yang dipilih. Sikap Adit disebut bertentangan dengan sikap apa? Berarti dia harusnya menulis 40 tapi dia tulis dengan 60. Maka di sini dia melakukan ketidakjujuran. Berarti jawabannya A. Nomor 15, metode atau cara yang tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah disebut apa? Metode ilmiah. C. Air sumur di rumah Fasya menjadi keruh ketika musim penghujan. Setelah mempelajari IPA pada materi pemisahan campuran, Fasya dapat membuat alat penyaring sederhana yang berhasil membuat air menjadi lebih jernih. Penggunaan IPA berdasarkan peristiwa tersebut adalah apa? Ada masalah. Masalahnya adalah pada musim hujan airnya keruh. Nah, Fasya kemudian membuat alat penyaringan. Jadi di sini Fasya menyelesaikan suatu masalah. Apa masalahnya tadi? Air keruh. Diselesaikan dengan cara apa? Dengan membuat penyaring agar masalahnya selesai, agar airnya itu digunakan atau lebih jernih gitu. Nomor 17. IPA sebagai salah satu ilmu pengetahuan telah menjadi dasar perkembangan teknologi. Perkembangan tersebut karena data yang didapat bersifat fakta. Kalau data bersifat fiksi, khayal, rekayasa itu maka tidak digunakan karena IPA itu berangkat dari suatu fakta. Fakta itu adalah sesuatu waktu dan kejadiannya itu sudah pasti. 18. Cara melakukan pengamatan dan pembelajaran lingkungan sebagai bagian dari pengamatan disebut dengan istilah apa? Penyelidikan IPA. Karena penyelidikan IPA itu salah satu bagiannya adalah mengamati atau pengamatan. 19. Dapat memahami berbagai hal sekitar kita, dapat berpikir logis dan sistematis, dapat menyelesaikan masalah, mampu meningkatkan kualitas hidup merupakan apa? Pengertian belajar? Bukan. Yaitu manfaat belajar IPA. Nanti kita belajar IPA itu dia dapat memahami berbagai hal sekitar kita, kemudian kita dapat berpikir logis, sistematis, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan masyarakat pada umumnya. Yang terakhir, seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keseluruhannya
merupakan apa? Benda. Berarti di sini adalah objek. Berarti itu adalah objek kajian IPA. Ini IPA itu akan melajari benda yang ada di dalam sekitar kita dengan segala interaksinya untuk dipelajari. Nah, selanjutnya kita akan di kelas 7 ada pengukuran. Yang pertama, mengukur jangka sorong. Berapa jangka sorongnya? Yang pertama kita 2 ini, terus ini ada garis 2 berarti 2,2. Nah, kemudian habis itu kita tarik di sini. Yang paling lurus adalah ini 1, 5, 6, 7, 8. Berarti 2,2 terus 8. Berarti jawabannya A. Gitu. Kemudian nomor 2, besaran berikut ini yang termasuk besaran vektor siapa? Besaran vektor itu kalau misalkan ke kanan nilainya positif, berarti kiri nilainya negatif. Satunya itu kalau besaran skalar ke kanan positif, berarti kiri juga positif. Berarti di sini yang arah yang menentukan besarannya itu apa? Itu hanya pilihan. Kalau jarak itu kan tidak mempengaruhi arahnya, pokoknya dia berjalan itu jaraknya berapa. Usahanya pun gitu, usaha mendorong atau menarik itu sama positif. Waktu itu tidak ada waktu negatif, waktu pasti nilainya positif. Berarti jarak usaha waktu itu bukan besaran vektor, yang besaran vektor adalah perbandingan C. Besaran berikut yang bukan termasuk besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Panjang termasuk, suhu termasuk, massa jenis bukan, massa termasuk. Kalau massa jenis itu adalah rumusnya rho sama dengan M per V, massa per volume. Massa dibagi volume itu adalah besaran turunan dari besaran pokoknya adalah panjang, maka besaran yang diturunkan dari besaran pokok itu besaran turunan. Berarti massa jenis adalah besaran turunan. Kemudian pertanyaan massa tepung yang ditimbang Ridwan 2 kg. Satuan dari hasil penimbang, satuannya apa berarti? Satuan itu adalah biasanya di belakang angka, habis angka itu kilogram. Itu jawabannya adalah B. Sepotong bambu mempunyai panjang 3,54 meter. Besaran dari pernyataan itu adalah besaran panjang sudah berarti panjang besarannya. Coba kita cek soal ini. Perhatikan tabel hubungan antara objek besaran satuan dan alat ukur berikut. Hubungan yang benar dengan satuan internasional adalah, coba jawabannya apa tadi? 1, 2, dan 4. Kita cek. Benang panjang, lihat salah nih kan. Harusnya meter. Air besarannya adalah volume, satuannya adalah meter kubik, gelas ukur. Nah, mobil bergerak, diukur kecepatannya kilometer per jam, pakai speedometer. Nah, mobil bergerak itu yang diukur adalah apa? Bukan kecepatan tapi kelajuan. Karena mobil itu hanya diukur tidak besaran arahnya. Makanya disebut harusnya kelajuan bukan kecepatan. Es mencair, benar, suhu besarannya, kesatuannya Kelvin, termometer menggunakannya, berarti jawabannya 2 dan 4. Kemudian selanjutnya nomor 7, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam satuan internasional. Bersifat tetap, benar. Mudah ditiru, benar. Bersifat internasional, benar. Digunakan setiap hari, belum tentu. Nah, yang penting 3 ini pokok. Nomor 8, perhatikan data besaran berikut. Himpunan besaran yang semuanya menunjukkan besaran pokok diberikan oleh nomor. Berat ini salah, jelas. Perhatikan data besaran berikut. Berat ini salah jelas. Nah, nomor 1 salah.
Panjang benar, kuat arus benar, kecepatan ini bukan. Berarti kemungkinan caranya ada 5 dan 4. Kita cek masa waktu tes saya, jumlah set panjang laju benar. Selanjutnya nomor 9, berapa ukurannya ini? Kita cek 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 5, berarti 65. Nah, kita cek di sini, 65 ditambah 40 berapa ini? 45 berarti ini 44, berarti 6, 50 tambah 4, 50 tambah 45 berarti 95. Jadi 94, berarti jawabannya 6,94 D. Oke. Terakhir, menimbang, coba kita cek. Perhatikan hasil pengukuran massa yang dilakukan seorang siswa seperti gambar tersebut. Berapa ini? 150, 1000, 100 gram. Ini kilogram, berarti kita bagi dengan 1000. Berarti 1, ini kan 250, berarti 1,25. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 11. Nomor 11, perhatikan tabel 2 ini. Kecepatan rata-ratanya adalah berapa? Nah, dari 2 ke 10 ini naiknya berapa? Dari 2 ke 10 itu naiknya itu 8. Nah, berarti selama 4 hari ini naiknya 8 cm, berarti 8 dibagi 4 itu berapa? 8 bagi 4 itu sekitar kita abaikan ini salah soalnya. Selanjutnya nomor 12, coba kita cek. Volumenya berapa? Kita cek di sini. Gampang, ini 100 berarti 150, tunjukkan kurangi awal. 150 kurangi 100 berarti 50. Oke, selanjutnya nomor 13. Diketahui massa jenis suatu benda 8 gram per cm kubik. Apabila massa jenis tersebut dinyatakan dalam kilogram per meter kubik, massa jenis benda tersebut adalah berapa? Kita satuan ini gram, 0,8 gram, jadi kilogram adalah 0,8 per 1000. Cm kubik ke meter kubik itu adalah 1 juta, berarti 0,8 ini kan seper 1 juta, seper berarti dia 1 jutanya pindah ke atas, berarti 0,8 dikali, jadi 0,8 per 1000 dikali 1 juta per 1. 1000 sama 1 jutanya dicoret, jadi tinggal 1000 kali 0,8. Berarti berapa? 800 kg per meter. Nomor 14. Perhatikan gambar tersebut, maka massa jenis dari tipe tersebut adalah, kita ukur ini adalah 8 kali 1 kali 4, berarti 32 cm. Jadi 32 per cm ke meter kubik adalah 1000. Berarti nanti karena meter kubik di bawah berarti 1 juta, maaf, 1 juta per 32. Ini 64 gram ke kilogram berkali ya dibagi 1000, berarti 64 sama 32 kan dicoret tinggal 2. Jadi ini 1000, ini 1 juta, coret tinggal 1000, berarti 2 kali 1000 adalah 2000. Kemudian nomor 15. Berapa ukurannya? Ini sama tadi dengan tadi itu 1, 2, 3, 4. Ini 5, berarti 4, 5, 5 ini berapa ini di sini? 35, 6, 7, 8, 9, 39. Berarti 39 tambah 50 berapa? 80. Ini 8, berarti 38 tambah 50 berarti 88. Ini jawabannya adalah 0,488. Selanjutnya nomor 16. Rata-rata yang dibutuhkan ini adalah berapa? Seorang siswa mengukur panjang pensil sekian. Panjang pensilnya berapa ini panjangnya? Dari 2, ini 5, berarti 5 kurangi 2 berapa? Oke,
Selanjutnya nomor 17. Ini waktunya berapa detik ya? Kita cek. Di sini adalah sekitar 5 menit ya. Ini 10, 11, 12 detik, 5 menit 12 detik. Nomor 18. Alat ukur tersebut berfungsi untuk apa? Untuk mengukur apa ini? Massa. Ini adalah timbangan kue ya, timbangan kue. Nomor 19, jangka sorong. Untuk mengukur kedalaman apa? Yaitu nomor diameter dalam. Diameter dalam itu adalah nomor 1. Nomor 4 ini untuk kedalaman. Nomor 2 ini untuk mengukur yang luar. Ini untuk geser-geser nomor 3. Selanjutnya terakhir 20. Hubungan besaran pokok satuan yang benar ditunjukkan oleh buat arus benar ampere, waktu salah sekon, intensitas cahaya kandela benar, massa jenis kilogram meter per kubik. Berarti jawabannya yang benar adalah hubungan besaran pokok. Yang besaran pokok itu hanya buat arus dan intensitas cahaya, karena massa jenis adalah besaran ukuran. Berarti jawabannya adalah 1,3. Ya, itu saja untuk pembahasan soal di bab 1 kali ini. Terima kasih tentang pengamatan IPA, pendidikan dan pengukuran. Sekian, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.